hari ini maka sudah dalam waktunya beserta jajarannya. Yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan ridho, maghfirah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, terlebih nikmatnya iman, nikmatnya Islam, nikmat sehat walafiat dan nikmatnya waktu, sehingga pada saat ini kita dapat hadir ke tempat yang ini dalam rangka melaksanakan salat subuh berjamaah. Salat subuh berjamaah adalah suatu amalan yang sangat besar, yang sangat besar rahmat si Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa salat subuh berjamaah di masjid, maka dia seperti melaksanakan salat malam semalam suntuk. Alhamdulillah. Bapak, salam dan salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita keluarganya, kita sahabatnya, dan tentunya kita seluruh umatnya kelak sampai akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita semua dengan izin Allah akan mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil akhir. Masyaallah muslimin dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya akan mengangkat secara pribadi dan kita semua bahwa kita semua akan mengalami akan disebut dengan kematian. Bolehkah kita ingat mati, Bang? Mengingat mati boleh nggak? Boleh. Sunnah. Orang yang mati itu sunnah. Tapi mengharapkan nanti tidak boleh. Dalam surat Al-Imran ayat 185 Allah berfirman, kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhila al-jannata faqad faz wa man hayya fid dunya ila mata'ul ghurur. Sallallahu alaihi wasallam. Sering kita mendengar malam kita akan melaksanakan 40 hari dari keluarga besar Bapak Tok. Itu mengingatkan kita bahwa kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Ya, enggak muda, enggak tua, enggak remaja, enggak balita, bahkan yang baru lahir pun mati. Bahkan di dalam perut pun mati. Itulah kematian. Rahasia Allah. Yang kita mempersiapkan diri sebagaimana untuk menghadapi suatu kematian. Kita diberi hadiah oleh Allah Subhanahu wa taala sekarang masih hidup. Perbanyak amal ibadah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tancapkan amal ibadah itu hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Tancapkan ke hati, berarti niatkan semua yang kita lakukan menjadi amal ibadah nanti. Kadang kita sehat, dia olahraga mati. Padahal tadi olahraga mati. Yang sakit dapat mati. Yang kita ngerti berapa sakitnya tahunan, bahkan rumah sakit rumah ICU nggak mati. Karena kematian itu adalah rahasia Allah. Bagi siapa yang mati dengan baik-baik, maka dia akan memperoleh satu kemenangan. Kemenangan dalam sakaratul mautnya, kemenangan dalam alam kuburnya, kemenangan dalam masa akhiratnya, bahkan ditempatkan dia di tempat surga Allah Subhanahu wa taala. Dan ada juga yang mati secara buruk. Dia mati
nggak membawa iman, nggak membawa Islam, nggak membawa amal soleh. Ketika dia mati memegang lampu, megang lampu, berbunyi, pada diri itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menenggak minuman keras, minuman keras itu juga dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berzina dan lain sebagainya. Yang melanggar syariat Allah lalu mati. Na'udzubillah, cuma na'udzubillah dan itu namanya singkir. Artinya apa? Ketika dalam sesuatu mautnya dia akan mengalami siksa sakaratul maut. Ketika ditarik pukuli oleh para malaikat, bahkan ketika dalam sakaratul maut selesai, dia berada di alam kubur. Bahkan orang itu tidak mau masuk ke alam kubur. Kenapa? Karena takut siksa azab kubur. Lalu setelah itu dimasukkan ke alam kubur yang begitu sempit, begitu gelap, sendiri, nggak ada yang menemani. Yang menemani amal solehnya. Amal soleh ada dua, amal soleh yaitu beribadah kepada Allah, amal soleh mengenai masalah kemaksiatan pada Allah. Ketika dia mati membawa amal soleh, amal maksiat di hadapan Allah, dia akan mengalami apa yang disebut dengan siksa kubur namanya. Siksa kubur adalah perbatasan antara alam dunia dengan alam akhirat. Batas. Jadi sebelum masuk alam akhirat itu masuk alam kubur dulu. Itu perbatasan antara alam dunia dengan alam akhirat. Dimasukkan dia yang begitu sempit, tak sempit lalu diurut dengan tanah. Bumi marah padanya. Lalu dihimpit dia dengan tanah, dengan bumi. Dia punya roba bumi. Dihimpit. Alhamdulillah. Cuma alhamdulillah. Nyatu dia punya tulang rusuk. Maka kita masih hidup, persiapkan diri kita sebaik-baiknya untuk menghadapi suatu kematian. Agar kita semua diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan wafat yang husnul khatimah. Lalu dibacakan dari ayat ini. Wa inna ma tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Dan hanya pada hari kiamat sajalah dibalasanmu dengan sempurna. Setiap perbuatan yang kita lakukan pastilah ada ganjarannya. Baik, maka dia akan mendapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buruk, maka dia akan mendapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surat Al-An'am ayat 160 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man jaa'a bil hasanati falahu asru amsalha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithluha. Barang siapa yang berbuat kebaikan, maka Allah akan membalas 10 kali lipat dari amalnya. Dan barang siapa yang berbuat keburukan, maka Allah akan membalas sesuai dengan kejahatan. Rahmat Allah. Wa hum la yuzlimun. Maka Allah tidak begitu menzalimi mereka. Allah menzalim terhadap makhluknya. Setiap kebaikan dibalas 10 kali lipat. Bahkan ada 700 kali lipat. Bahkan ada 1 juta kali lipat. Kalau kita tahu amanah. Bahkan lebih baik pada dunia dan segala isinya. Yang baik pada dunia dan segala isinya harus zikrullah, zikir kepada Allah. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah. Perbanyak zikir itu. Karena lebih baik daripada dunia dan segala isinya.
Kalau 700 bersedekah. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasalil habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah. Wallahu yud'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang menyimpahkan hartanya di jalan Allah fisabilillah kamasalil habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah. Maka seperti sebutir biji yang menumbuhkan jutaan air. Pada tiap tanggalnya ada 100 biji, maka 200 kali lipat. Bahkan Allah akan melebihi dari kelipatan tersebut jika Allah berkata. Seperti itu sudah dibuka, tinggal kita tidak mengamalkan. Lalu kita baca kursi sebelum di waktu pagi dan itu sebelum tidur. Itu juga menjaga kita agar kita diwakilkan secara khusyuk. Itu saya istighfar, doa kita. Kunci yang tidak dapat tapi kita diamalkan. Kita dikasih kunci sama Rasulullah SAW. Dalam Al-Quran juga kita dikasih kunci. Maka amalkan. Kebanyakan kita terlena dalam kehidupan dunia, bahwa dunia ini sementara yang pasti akan kita tinggalkan. Setiap yang berwujud pastilah akan hancur. Setiap yang bernyawa pastilah akan hancur. Yang kita cintai pasti akan kita tinggalkan. Yang kita ingini pasti pula akan kita tinggalkan. Tapi kehidupan yang sebenarnya adalah alamat ya. Maka niatkan ketika kita niat dalam melakukan sesuatu, niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setiap sesuatu yang kita lakukan, sesuatu yang kita kerjakan menjadi ladang amal ibadah. Ketika berangkat sholat, tanyakan karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Ala Allah. Kita tahu nanti. Niatkan, kerjakan. Ketika makan, ada doa makan. Ketika mau tidur, ada doa tidur. Ketika masuk baca, ada doa masuk baca. Ketika mau berhubungan pun ada doa. Nggak sembarangan berhubungan. Berhubungan sedikit maksudnya. Mau pakaian, mau berkaca itu ada doa-doa. Ikuti sunnatullah, sunnahnya Rasulullah SAW. Biar setiap kegiatan kita menjadi dalam amal ibadah bagi kita. Ketika kita makan baca Bismillah, ketika kita kenyang mengucapkan alhamdulillah. Lalu ucapan syukur itu besar pahalanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap awal pekerjaan kita bisa dicatat dengan baca Bismillah. Lalu kita dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan lanjutannya dari ayat Al-Imran tersebut, faman juhja an-nar wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka atau api neraka, maka dia memperoleh kemenangan. Menangan yang hakiki yaitu surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang menang di alam akhirat yaitu maksudnya surga. Itulah yang kita harapkan. Karena orang yang masuk surga itu akan mendapat suatu kenikmatan yang sangat luar biasa daripada nikmat
Apa kenikmatannya? Dapat melihat Allah. Subhanallah. Itu kenikmatan yang luar biasa. Kita lihat Nabi Musa alaihissalam ketika dia mau melihat Allah, tindakannya saja dia bisa. Musa. Tapi kalau akhirat mata kita diperlihatkan. Itulah kemenangan masa Musa. Dia di surga seperti raja, usianya muda, nggak pernah sakit, nggak pernah ngapain, mau makan ada. Kita berarti para bidadari yang cantik, tahu nggak? Mau lah, matanya seperti bintang berlian. Bertemu dengan istri kita ya, kalau istri kita surga, bukan kita masuk surga. Begitu juga dengan istri, kalau suami masuk surga, yang akan ketemu surga. Dan siapa yang masuk surga suami istri, dia sangat lebih cantik daripada bidadari di surga. Bidadari dari surga cantik, tapi kalau istri jauh lebih cantik daripada bidadari. Kita juga mudah-mudahan nggak akan mengalami sakit, masuk di kering. Sekarang kan dan sedikit masuk angin. Apa saya juga masuk angin. Di sana nggak sakit. Mau minum nggak minum, mau minum nggak malu, masuk nggak masuk. Begitu nikmat kehidupan surga itu. Tapi kalau siapa yang masuk dalam neraka, naudzubillah semana'udzubillah min dzalik. Perbandingan antara api neraka dan api di bumi ini ada satu berbanding 70 panasnya. Kalau Allah kita nggak tahu. Itu di awal api neraka yang paling ringan itu paling berat siksaannya. Kita dengar itu dua kali lipat dari panasnya api neraka. Maka yang diriwayatkan oleh yang diceritakan para ulama, kaki saja nempel di atasnya saja, itu otaknya mendidih. Otaknya mendidih. Bagaimana masuk ke dalam api neraka? Jadi seorang penghuni neraka juga sama, mengalami lapar, mengalami haus, dikasih minuman yang mendidih, bukan minuman segar. Dikasih makan, dikasih makanan yang disebut dengan buah jagung. Ada buah jagung, mulutnya berduri seperti kepala mayang setan, maka buahnya berbentuk kepala setan. Berduri yang dikasih, kita lapar, ada lapar, dikasih makan tuh, makan sakit banget. Buah jagung namanya. Tapi ini sekali minum rontok punya kulit, rontok punya daging. Tahu lilit? Apakah dia mati dalam neraka? Enggak. Kalau dalam dunia sih mati aja, enak ya. Nggak mati ya, enak, nggak ada siksaan, nggak ada sakit lagi. Tapi dalam neraka nggak mati, hidupin lagi, kembalikan lagi, mati lagi, hidup lagi, kembalikan lagi. Alhamdulillah, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita jaga Allah Subhanahu Wa Taala, mendapatkan rahmatnya, mendapat ridhonya di pasti Allah ya Subhanahu Wa Taala, itu surga Allah Subhanahu Wa Taala. Lanjutannya lagi. Wa bahaya
dunya adalah mataul ghurur. Bahwa kehidupan dunia ini adalah sedang gurau, kesenangan yang berapa. Kenapa dikatakan seperti itu? Semua yang kita miliki, semua yang kita punya, semua yang kita cintai, pastilah akan kita tinggalkan. Bapak punya istri yang cantik, bapak punya anak yang lucu-lucu, ditinggalin. Punya harta yang banyak berlimpah, ditinggalin. Apa mau kita bawa sampai mati? Enggak. Yang dibawa itu adalah kain kafan. Udah, itu yang dibawa. Sama amal, kalau dia kalau ada amal, kalau nggak ada. Kalau mati bawa amal, insya Allah selamat. Kalau mati bawa amal, nauzubillah. Tapi semua itu diminta pertanggungjawaban Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak kita, baik jabatan kita, baik harta kita. Tapi yang berat ini harta kita. Ditanya, dari mana harta itu kau dapat dan untuk apa harta itu kau gunakan? Kalau dapatnya halal, baik. Tapi kalau dapatnya nggak halal, dimakan, diberikan kepada anak cucu kita, anak istri kita, sama saja kita memberikan bara api kepada anak istri kita. Barang siapa yang makan makanan yang haram, maka dia akan seperti makan bara api dari neraka. Tapi dia bisa aja makan biasa. Itu digambarkan. Barang siapa yang makan yang halal, maka dia mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka beda ketika orang itu berdoa kepada Allah, kita doanya diterima nih. Ini apa? Harus koreksi diri. Oh iya, makanannya yang kita makan nggak beres. Jadi akhirnya enggak beres. Dan ada doanya yang makbul. Baik terima Allah Subhanahu wa Ta'ala cepat. Karena makan makanan yang thayyib. Kulu min thayyibati ma razaqnakum waskuru lillahi yawma ta'budun. Makanlah dari rezeki yang thayyib dan halal. Dari rezeki itu Allah. Bersyukurlah. Bersyukur bukan hanya mengucapkan alhamdulillah. Kalau dia beri harta, gunakan harta itu sebaik-baiknya. Karena harta itu adalah aset amal ibadah bagi kita. Kalau kita harta itu kita kumpulkan untuk kita, itu harta itu kan kita pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau gunakan harta itu sebaik-baiknya pokok amal sedekah, maka jadi aset amal ibadah kita setelah mati. Karena kita tahu ketika kita mati itu yang kita tinggal yang tetap berjalan adalah sedekah, ilmu yang bermanfaat, anak soleh yang selalu berdoa kedua orang tua. Itu. Tapi bagaimana kalau kita dari harta yang haram? Nah, beratnya. Kita pernah mendengar para kiai, ustaz kiai Iwan, para ulama-ulama, Pak Iwan yang menerangkan bahwa dia ada seorang
yang ingin menjadi kaya, mau kaya, tapi dia jaga main, jangan kubur, jiwa ruangan kubur. Itu masa tampak saja itu, nggak beres. Ditanya tampak dari mana, bahannya dari apa, dapatnya halal atau haramkah, nggak habis dijaga itu. Maka diterima jika dia keluar dari kubur orang yang mati di kubur, hanya nyata nggak mau. Habis sengaja pun, tapi kita kalau mungkin kan buat kehidupan kita, buat amal ibadah di sana nggak bisa. Tapi kalau kita sebaik-baiknya kita gunakan amal ibadah, insya Allah selamat. Tapi tidak kita gunakan amal ibadah, tunggu balasan. Dalam Al-Tawbah, saya lupa, Allah berfirman, "Yauma yum'ala min jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa junubuhum hadza ma kanastum li'anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun." Pada hari akan datang dalam neraka jahanam, fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa junubuhum, lalu disetrikakan lambung dan tubuh mereka. Hadza ma kanastum li'anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun. Dan dikatakan kepada mereka, inilah harta bendaku yang kamu simpan untuk dirimu sendiri. Itu pertanggungjawaban. Kalau kita suka mengumpulkan harta dan dipergunakan untuk beramal ibadah, maka dia akan menerima akibatnya. Mungkin saja bermanfaat buat kita. Mudah-mudahan kita semua berjauhan Allah, dalam ridha Allah, dalam maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Kita mudah-mudahan diwafatkan Allah dengan wafat yang husnul khatimah, wafat yang sebaik-baiknya. Marilah kita doakan saudara-saudara kita yang sakit, mudah-mudahan yang penyakitnya Allah Subhanahu wa taala, yang sulit dimudahkan Allah Subhanahu wa taala, dan kita doakan untuk kita menjadi ibadah thayyibat orang bersyukur. Kita doakan juga diri kita dan doa kita menjadi buatan sakinah, barokah, mawaddah, warahmah. Jadikan keturunan kita menjadi keturunan yang soleh dan solehah. Mansur berbakti berdoa orang tua yang berilmu, beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak luaskan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dijauhkan dari bala dan fitnah, dijauhkan dari jalan setan dan dunia tertutup. Bil barakah wa syafa'ah wal hidayah wal maghfirah. Awalan akhirat biridhal Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allah astagfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam radhiyallahu ta'ala wa sahabat Rasulullah ajma'in. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa na'buduka wa na'budu ilaika mastata'tu. A'udzu bika min sharri ma sana'tu wa laka bi ni'matika wa a'udzu bika min faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma ja'alna shakura wa ja'alna sabura wa ja'alna fi'ina sabira wa fi'ina sikabira. Allahumma qina bil ilmi wa jina bil ilmi wa qina bil taqwa wa jina bil afiyah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi
sallallahu rabbuna ala nuril mubin ahmad mustafa sayyidil mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Taklim rutin Ahad pagi baca salat masjid at-taqwa Quran kota 2 Kelurahan Kota Bumi Kecamatan Kota Bumi Semarang Kabupaten telah dilaksanakan, dan kepada saudara-saudaraku yang mengikuti atau menonton ini saya doakan semoga diberikan keberkahan, diberikan keselamatan lahir batin, dan diberikan ilmu yang muhad di dunia dan akhirat, dan semoga diberikan kemudahan segala urusan, jika diberikan kelancaran rezeki dan bisa penghasilan finansial yang banyak Allah berkah untuk belajar kepada Allah. Semoga kalau berikan pula kesempatan untuk menunaikan ibadah haji dan umrah dari tanah di Makkah Al-Mukarramah dan Madinah. Amin amin ya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.